Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di channel YouTube ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk mereview sebuah buku koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang. Ya, kali ini di bidang perikanan, khususnya budidaya perikanan air tawar yang berjudul Bioplok Lele. Ya, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang pertama itu adalah bahwa buku ini dikarang atau ditulis oleh Taufik Budi Pramono dan kawan-kawan. Ya, jadi seorang penulis yang sangat berkompeten di bidang perikanan, khususnya budidaya perikanan air tawar. Buku ini diproduksi oleh penebar swadaya. Ya, dan kita bisa lihat bahwa buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat jelas, ya, sehingga itu akan mempermudah kita untuk bisa memahami isinya, ya, dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang cukup jelas. Itu akan mempermudah bagi kita pada saat kita mengaplikasikan sistem Bioplok Lele ini, ya. Sahabat pustaka, sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan budidaya ikan lele secara intensif sering sekali menghasilkan bahan organik yang sangat melimpah di dalam media budidaya, yang pada dasarnya merupakan faktor yang bisa menyebabkan penurunan kualitas air yang menjadi media daripada budidaya ikan lele itu sendiri. Ya, di mana bahan organik tersebut itu umumnya berasal dari sisa metabolisme ataupun pencernaan daripada ikan lele itu sendiri, maupun dari pakan yang tidak termakan oleh ikan lele, yang menyebabkan menurunnya kualitas daripada air media budidaya ikan lele itu sendiri. Ya, jadi ini merupakan suatu tantangan. Jadi kita dituntut untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat kita gunakan dengan menghasilkan ikan lele konsumsi yang berkualitas, namun tetap kita mendapatkan kemudahan dalam melakukan budidaya ikan lele itu sendiri. Ya, salah satunya itu adalah sistem Bioplok, ya. Nah, jadi sistem Bioplok ini sendiri itu pada dasarnya merupakan suatu sistem atau kemajuan teknologi budidaya ikan, ya, sudah diterapkan pada beberapa jenis ikan. Di antaranya itu adalah ikan nila dan ikan lele, yang mana pembesaran ikan lele dengan sistem Bioplok ini pada prinsipnya itu merupakan suatu teknik budidaya ikan lele di mana kita berusaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menjaga populasi daripada mikroorganisme yang menguntungkan yang berada di dalam air media daripada budidaya ikan lele itu sendiri. Sahabat pustaka, mengapa kita menggunakan sistem Bioplok untuk melakukan usaha pembesaran ikan lele? Ada beberapa alasan atau kelebihan daripada sistem Bioplok ini sendiri itu dalam mengembangkan usaha pembesaran ikan lele. Yang pertama itu adalah bahwa dengan menggunakan sistem Bioplok ini itu mampu menguraikan bahan-bahan organik yang terdapat di dalam media pembudidayaan ikan lele. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu permasalahan utama daripada pembesaran ikan lele dengan sistem intensif yaitu adalah banyaknya atau melimpahnya bahan organik yang ada di dalam air media daripada budidaya. Ya, yang nantinya akan menurunkan kualitas daripada media budidaya ikan lele. Ya, jadi di sini peranan daripada Bioplok seperti dikatakan tadi bahwa Bioplok ini merupakan kumpulan mikroorganisme yang menguntungkan bagi populasi ikan lele, yang mampu menguraikan bahan organik yang dihasilkan daripada kegiatan budidaya ikan lele ini sendiri. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan budidaya sistem Bioplok ini sendiri, itu diharapkan mampu mengendalikan atau mengurangi bahan-bahan beracun yang terdapat di dalam air media budidaya ikan lele itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa bakteri-bakteri yang ada di dalam media Bioplok tersebut itu mampu menguraikan gas-gas amonia yang dihasilkan daripada sisa metabolisme daripada ikan lele itu sendiri. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa dengan budidaya sistem Bioplok ini
itu mampu memperbaiki kualitas air yang kita gunakan dalam pembudidayaan ikan lele. Terus yang ketiga, bioplok itu merupakan makanan bagi ikan lele itu sendiri. Ya, jadi bioplok yang terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme, diantaranya itu adalah bakteri, protozoa, ya, zooplankton, fitoplankton dan sebagainya. Itu merupakan makanan yang sifatnya berkualitas, yang sangat kita butuhkan hingga dapat mempercepat pertumbuhan daripada ikan lele itu sendiri. Jadi salah satu keuntungan dari penggunaan sistem bioplok ini sendiri menghemat penggunaan pakan hingga 3%. Selanjutnya, dengan menggunakan sistem bioplok ini, ya, itu kita akan mampu menekan jumlah organisme patogen yang ada di dalam tubuh daripada ikan lele itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui, dengan ikan lele mengkonsumsi bioplok, ya, itu akan membuat saluran pencernaan daripada ikan lele itu lebih sehat. Dan yang terakhir, keuntungan daripada penggunaan sistem bioplok untuk budidaya ikan lele ini sendiri itu adalah kita bisa menghasilkan ikan lele ukuran konsumsi yang bersifat higienis, ya. Dagingnya lebih kenyal dan lebih gurih, tentunya lebih sehat untuk kita konsumsi. Selanjutnya, untuk mendukung keberhasilan daripada usaha pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok ini, itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan yang dapat menunjang keberhasilan daripada proses atau kegiatan pembesaran ikan lele yang kita lakukan. Ada beberapa aspek atau faktor yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama itu diantaranya adalah kolam atau wadah budidaya. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan jenis atau bentuk kolam apa saja, itu bisa kita gunakan dalam penerapan sistem bioplok ini. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis buku, bahwa jenis kolam yang paling cocok untuk kita gunakan sebagai media budidaya untuk pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok itu adalah kolam yang berbentuk bundar atau berbentuk bulat. Bisa kita gunakan kolam yang terbuat dari terpal, ya, maupun kolam yang terbuat dari fiber. Itu yang pertama sebagai media budidaya. Terus yang kedua, yaitu aspek yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan daripada pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok, itu ada yang disebut sebagai sistem aerasi. Ya, jadi tentunya di sini kita menggunakan mesin, ya, aerasi. Jadi tujuan utama daripada aerasi ini adalah untuk menjamin ketersediaan oksigen atau O2 yang ada di dalam air sebagai media budidaya. Ya, di samping itu aerasi ini juga berfungsi untuk mengaduk, ya, yang mengaduk populasi daripada bioplok sehingga memudahkan daripada ikan untuk bisa menangkap dan mengkonsumsi bioplok ini sendiri. Ya, jadi itu adalah sistem aerasi. Jadi aerasi ini terdiri dari satu buah mesin, ya, mesin aerasi atau blower, kemudian dilengkapi dengan selang dan beberapa titik aerasi pada media budidaya. Jadi diusahakan supaya aerasi ini bisa memompa seluruh bagian daripada air atau media budidaya. Ya, terus yang ketiga yang kita harus perhatikan di dalam pembudidayaan ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok itu adalah media air. Ya, jadi air yang kita gunakan tentunya bisa kita gunakan air dari sumur, ya, ataupun air dari perairan alami, misalnya dari sungai. Bahkan untuk air PDAM pun bisa digunakan untuk kegiatan proses pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok. Namun di sini ada perbedaan antara media budidaya atau air yang kita gunakan pada pembesaran ikan lele dengan sistem yang konvensional dengan sistem bioplok, ya. Di sini kita menggunakan ada beberapa perlakuan pendahuluan terhadap air yang akan kita gunakan sebagai media untuk pembesaran ikan lele. Ya, yang pertama itu adalah pemberian kapur, ya,
pemberian kapur atau dolomit, kapur pertanian. Ya, ini tujuannya untuk menstabilkan pH yang ada di dalam air. Terus yang kedua, kita melakukan pemberian molase atau tetes tebu, ya, sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi mikroorganisme yang kita kembangkan. Dalam artian bahwa molase ini merupakan makanan daripada bioplok itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita juga menggunakan pemberian garam. Jadi pemberian garam ini bertujuan untuk mematikan bakteri-bakteri yang sifatnya patogen yang ada di dalam air. Ya, dan yang terakhir itu, sebelum kita melakukan penebaran benih, perlakuan terakhir terhadap air sebagai media budidaya atau media pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok, itu adalah dengan pemberian probiotik. Ya, jadi probiotik ini merupakan starter bakteri atau mikroorganisme lainnya yang nantinya akan kita pelihara. Selanjutnya, aspek yang keempat yang harus kita perhatikan dalam pembesaran ikan lele dengan sistem bioplok ini, itu adalah benih ikan lele yang akan kita besarkan nanti. Benih ikan lele yang kita pilih untuk kita besarkan itu ada beberapa persyaratannya. Di antaranya itu adalah kita bisa memilih salah satu di antara beberapa jenis yang unggul, ya, yang kita sudah kenal sebelumnya, ya, baik lele dumbo, lele sangkuriang, piton, lele mutiara, masamo, dan sebagainya. Tapi dengan catatan bahwa benih ikan lele tersebut kita dapatkan dari unit pembenihan atau balai benih ikan yang telah terakreditasi atau telah terpercaya. Ya, dan satu persyaratan lainnya terhadap benih akan kita tebar itu bahwa benih tersebut bebas dari penyakit. Ya, jadi kita bisa saksikan langsung atau bisa kita amati langsung pada morfologi daripada benih ikan lele tersebut. Apabila kita melihat adanya infeksi jamur atau mikroorganisme lainnya, ya sebaiknya jangan digunakan. Kita ganti dengan benih ikan lele yang lain. Ya, dan yang terakhir itu bahwa benih ikan lele yang kita tebar nantinya itu harus memiliki ukuran yang seragam. Ya, jadi itu tentang benih ikan lele yang akan kita besarkan. Selanjutnya, aspek yang terakhir yang harus kita perhatikan betul sebelum melakukan pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok itu adalah pakan dan probiotik. Ya, jadi pakan di sini merupakan aspek yang paling vital, ya, yang harus kita perhatikan di dalam melakukan proses pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok. Ya, jadi kita bisa menggunakan pakan berupa pellet, ya, minimal memiliki kandungan protein 25%. Ya, karena ini ikan lele merupakan ikan karnivora, jadi membutuhkan pakan yang kandungan proteinnya cukup tinggi. Keberadaan bioplok sebagai pakan daripada ikan lele itu mampu menghemat penggunaan pakan hingga 30%. Jadi itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pembesaran ikan lele dengan menggunakan sistem bioplok. Jadi sebagai kesimpulan, ya, dapat kita bahasakan bahwa bioplok itu merupakan suatu teknologi pembesaran ikan lele, ya, merupakan kemajuan teknologi pembesaran ikan lele, di mana kita dengan menggunakan sistem ini kita bisa menghemat penggunaan pakan hingga 30% dan bisa menekan kematian ikan lele hingga di bawah 3%. Ya, dan satu lagi bahwa dengan penggunaan sistem bioplok ini kita akan memperoleh ikan lele ukuran konsumsi yang berkualitas, baik dari tekstur maupun rasa daripada daging ikan lele itu sendiri. Sahabat pustaka, mungkin ini review buku yang kita sempat lakukan untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi, jadi buku ini sangat recommended, sangat baik kita gunakan sebagai pedoman sebelum kita melakukan usaha pembesaran ikan lele. Saya kira itu review dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.